subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita mau bahas sesuatu yang juga ada kaitannya dengan karma juga ya. Nah, ini kan karma dan jodoh ini kan dua hal ya. Jadi zaman dulu kan orang sering bilang ya jodoh itu sudah ditentukan, jodoh itu sudah ada ketentuannya gitu ya, bahwa kamu berjodoh sama si A, si B, si C gitu ya. Nah, itu masih berlaku nggak sih kayak gitu? Kalau berdasarkan apa yang selama ini saya udah pasti kok saya mencari tahu sendiri dari hasil yang meditasi saya dapatkan, itu kita bertemu di kehidupan ini tidak dengan satu orang jodoh. Jadi kita bertemu dengan banyak mantan suami di kehidupan lampau. Oke. Karena kehidupan lampau kita nggak cuma satu kali. Ada banyak ribuan bahkan jutaan kali. Yang bahkan sudah tak terhitung berapa kali kita lahir mati. Nah itu mantan suami kita juga sangat banyak. Dan yang ketemu di kehidupan ini pasti nggak cuma satu, ada beberapa. Nah tinggal kita mau memilih, kita mau bersama siapa, terus juga kecocokan yang terjadi gitu. Karena kan walaupun dulunya ada ikatan hubungan suami istri, tapi di kehidupan sekarangnya keluarganya berbeda dengan yang dulu, cara didiknya berbeda yang sekarang dengan yang dulu, lingkungannya berbeda yang sekarang dengan yang dulu, cara berpikirnya pun berbeda sekarang dengan yang dulu, butuh penyesuaian lagi. Nah, ketika butuh penyesuaian lagi, di situ diperlukan lagi kecocokan. Kecocokannya seperti apa? Keyakinannya pertama. Keyakinan kita sama pasangan kita ini sama nggak? Gitu. Kalau keyakinannya berbeda, itu perlu dipertimbangkan. Jadi jangan terlalu menganggap sepele, masalah agama mah urusan belakang. Hati-hati. Karena bagaimanapun seseorang punya keyakinan dan kita punya keyakinan sendiri, itu pemahamannya aja masih sering ada perbedaan. Ya, ujung-ujungnya pasti ada terjadi pertikaian antara satu sama lain. Merasa ajarannya agama yang paling benar gitu. Sedangkan itu bukan yang patut diperdebatkan. Tapi umumnya selalu terjadi. Ujung-ujungnya pasti ada perdebatan masalah keyakinan ini. Jadi itu yang harus hati-hati. Sama keyakinan, kita sama apa enggak. Kedua, kemoralan. Kita memiliki kemoralannya sama apa enggak sama dia. Kemoralannya itu seperti apa sih? Nanti kemoralan kalau di Buddhis disebutnya Pancasila Buddhis. Yang dimana itu tidak boleh membunuh, melakukan pembunuhan, pengambilan barang yang tidak diberikan, berbuat asusila, berucap kasar, berbohong, fitnah, dan segala macam ucapan buruk yang dilakukan itu tidak diperbolehkan. Bahkan meminum minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Kalau minum minuman keras yang sampai berlebihan karena menimbulkan mabuk-mabukan, itu jelas akan melakukan 4 pelanggaran di awal. Pembunuhan, pencurian, berbuat asusila, dan tentunya dalam ucapan banyak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu. Jadi dari kemoralan ini kita dengan pasangan kita sebanding nggak? Kalau sebanding, silahkan. Kalau nggak sebanding, perlu dipikirkan ulang. Kalau dari dianya mau berubah, oke, kita sambil lihat seiring sejalan perubahannya. Terus setelah keyakinan sama kemoralan, kemurahan hati. Kemurahan hati yang kita miliki dengan kemurahan hati yang pasangan kita miliki
sebanding nggak kemurahan hatinya ini seperti apa. Itu misalkan kita yang suka memberi berdana kepada orang tua kita sendiri. Nah, dia tuh komplain nggak, dia mempersilahkan nggak, gitu. Karena dari situ pun kelihatan. Terus ketika kita mau berdana untuk orang-orang yang membutuhkan, dia setuju nggak, atau misalkan dia nggak setuju nih, kamu dana gede banget sih ngasih buat orang yang menderita aja, dananya banyak banget, nggak usah banyak-banyak lah, segini-segini aja. Nah, itu aja kemurahan hatinya berbeda gitu. Terus misalkan ketika dia terbiasa kasih orang tuanya dengan sekian rupiah, nah pasangannya nggak terima, gede amat kamu kasih buat orang tua kamu gitu. Nah, itu udah ada kesenjangan dalam kemurahan hati. Itu perlu dipertimbangkan. Karena apa? Kalau kemurahan hatinya aja nggak berimbang, itu jadinya berbuat baiknya kita diam-diam. Bahkan yang tadinya suka berbuat baik jadi bisa jadi berubah nggak suka berbuat baik karena pasangan yang satunya nggak terlalu suka. Jadi akhirnya menimbulkan masalah-masalah lain lagi. Kalau orang dulu tuh bilang jodoh itu harus dipertimbangkan, bibit bobot bebet, istilahnya kalau orang Jawa gitu. Ya. Berarti itu masih harus jadi satu pertimbangan lah ya, berarti ya. Jadi tidak hanya cuma modal cinta ya. Kan ada orang kadang bilang, ya kan saya udah terlanjur cinta, saya udah suka gitu. Apakah perasaan suka itu bukannya berasal dari karena ya, ada ikatan dari zaman dulu gitu, Meta. Misalnya mungkin si A di kehidupan sekarang ketemu si B, dia suka dan tidak bisa istilahnya tuh ya nggak, namanya cinta kan jadi nggak pakai logika lagi semuanya gitu ya. Pokoknya karena dia udah suka dan punya ikatan, ini ada kaitan nggak? Misalnya kondisi seperti ini kan udah nggak bisa pakai logika dan nggak bisa pakai apa-apa. Kan mestinya ada satu hal yang mengikat ya di antara mereka gitu. Berarti kan ada, kalau mungkin istilahnya itu ada kaitan karma di masa lalunya, ada nggak? Udah pasti ada nggak itu? Seperti itu. Kalau untuk ikatan karma itu udah pasti ada. Jadi pertama baru ngeliat udah suka, itu memang pasti di lampaunya pernah ada ikatan. Jadi ikatannya ini kadang belum tentu dulunya pasangan. Bisa sebagai orang tua dan anak, bisa kakak beradik, bisa sahabat baik, gitu. Jadi kalau dulunya kakak adik pun di sekarang misalkan udah nggak kakak beradik nih, tapi jadi teman, itu lama-lama akan timbul perasaan juga. Itu bisa terjadi. Oh, bisa juga ya. Jadi tidak harus selalu di masa lampau, misalnya di masa kehidupan sebelumnya sebagai suami istri, sekarang baru jadi suami istri, belum tentu ya. Bisa juga itu teman, saudara, bisa juga ya. Nggak selalu. Terus kemudian kan ada istilah kalau namanya jodoh tuh berarti ada menang merahnya. Itu benar nggak sih? Ada menang yang bisa. kalau orang biasa kan nggak bisa lihat gitu ya. Saya pernah baca di mana, nonton atau film kali ya. Kalau orang itu dia punya satu ikatan jodoh sama seseorang, itu ada menang yang ngikat antara si A sama si B gitu. Itu benar nggak? Itu sebenarnya hanya sebuah kiasan aja ya. Jadi kalau kenyataannya tuh kalau dalam pandangan misalnya metafisika atau spiritual tuh nggak ada tuh ya menang itu ya. Kalau ada kan kita bisa lihat tuh, oh ini benar nggak si A sama si B ada menangnya gitu. Ada kan kadang-kadang kita pernah kayak pernah kalau misalnya ada orang yang sering ke apa ya tukang ramal gitu ya, kadang suka dibilang kamu ada menang merahnya gitu. Nah menang merahnya ini benar nggak itu seperti itu atau Itu hanya kiasan aja. saja? Cuma artinya ada hubungan ya. Iya, biar gampang menjelaskan ke orang lain. Oh, gitu.
Terus kalau misalnya seseorang itu benar-benar adalah jodoh dia, si A, dia benar-benar jodohnya dia, itu bisa kelihatan nggak sebenarnya? Kelihatan dan si orangnya pun berasa kalau dia ini memang benar-benar pasangannya yang suatu hari nanti akan jadi pasangan hidupnya. Dia berasa. Jadi baru pertemuan pertama aja seperti berasanya, oh dia nih yang suatu hari akan mendampingi saya nih. Cuma proses untuk benar-benar bisa bersamanya nih, si orang yang sama-sama ada feeling ini harus ada sama-sama perjuangan juga, bukan cuma yang satu diem, yang satu berusaha. Tetap aja ujung-ujungnya kalau satu diem satu berusaha bisa lewat juga nggak jadi. Jadi harus sama-sama berusaha. Jadi tetap harus harus Kondisikan. ada usaha masing-masingnya gitu ya. Jadi kalau Iya. ya kata orang kan kalau jodoh kan tidak kemana-mana. Tapi kalau nggak berusaha, kemana-mana juga ya. Gitu ya. Jadi kalau dibilangin nih, oh jodohnya udah deket nih, orangnya begini-gini baik. Sedangkan dia kebiasaan di rumah, di kamar. Nah, Terus mau jodoh datang dari mana kalau dianya hanya diem di rumah, di kamar, menunggu jodoh datangnya itu hanya harapan. Jadi kalau memang dibilangnya, oh jodohnya udah deket nih, orangnya begini-begini, ya dari dianya juga harus ada usaha. Coba kenalan, terus ketika dikenalin, dicoba pendekatan dulu, jalanin. Bukannya langsung jutek, langsung bete, langsung nggak mau terima. Ya itu kan jodoh itu sebuah pilihan. Karena kalau kita sudah memilih, oh maunya sama si A, udah baru penelusuran dah bibit-bibit bobotnya itu. oh gitu ya. Dari yang tadi saya bilang, sama keyakinan enggak, sama kemoralannya enggak, sama kemurahan hatinya enggak, sama kebijaksanaannya atau enggak gitu. Kalau semuanya ini terpenuhi dan memang rasa sukanya ada, ketika ngobrol nyambung, rasa nyamannya ada, ya itu udah oke. Okay. Ya, ya. Karena kalaupun dibilang, oh si A sama si B ini jodoh nih, tapi si A merasa nggak nyaman, terus banyak karakter yang berbeda, mau dipaksakan, ujung-ujung pasti ada perpisahan. Oke, jadi ya, jadi kalau yang jelasnya bahwa memang namanya jodoh itu udah pasti ada ikatan lah ya, ada ikatan dari masa lalu lah ya. Jadi Iya. nggak mungkin sekarang ini kalau kita bisa ketemu seseorang menjadi jodoh kita, dia misalnya jadi istri atau jadi suami, itu udah pasti ada karma, kaitan karma masa lalu, masa kehidupan. Iya. Ada nggak yang benar-benar baru? Nggak Maksudnya ada. nggak ada. Selalu pasti ada, sudah pernah ada. Iya, adanya bisa juga dulunya hanya sebagai sahabat gitu. Terus bisa juga dulunya musuh karma, dulunya ada hutang piutang karma, bisa terjadi. Sekarangnya jadi suami istri. Oh gitu. Karena bisa juga nih kejadian. Jadi si A sama si A sama si C ini jodoh. Tetapi karena si A ini harus melalui proses bayar hutang piutang karma dengan si B. Jadi dia sempat pacaran sama si C, terus putus, tiba-tiba married sama si B, itu banyak permasalahan terjadi, saling bayar, setelah saling bayarnya selesai, A sama si B selesai hubungannya, akhirnya si A jadi balik lagi sama si C. Dan hidup bahagia sama si C. Ada yang bisa seperti itu juga. Tuh. Oke, jadi Memang complicated sih. Kalau kita rinciin itu masalah hubungan, itu
itu nggak semudah dengan apa yang diucapkan karena sangat complicated. Ya ini kan mungkin apa penonton di channel ini kan banyak juga yang bukan Buddhis ya, jadi ya mungkin agak ada yang punya pandangan agak beda ya, maksudnya saya nggak percaya masa lampau gitu, masa ada sih, kan kita baru lahir sekarang, kan ada yang kalau di Buddha ataupun di Hindu punya pandangan percayaan bahwa kehidupan kita sekarang ini ada kesinambungan dari kehidupan sebelumnya, ya kan. Tapi kan di ajaran lain kan ada yang hanya kehidupan sekarang saja, tidak ada kaitannya. Dan kalau jodoh urusannya sudah diatur sama Tuhan, sudah takdir gitu ya. Kalau ketemu seseorang sudah takdir, mau baik mau buruk itu semua sudah ada kodratnya gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, bagaimana dengan pandangan Meta tentang misalnya takdir itu tadi, bahwa dalam bahasa umumnya ya, takdir, bahwa memang dia harus ditakdirkan ketemu si A tadi, ketemu si B atau si C, dan harus mengalami hal-hal seperti itu gitu. Ada nggak pandangan, maksudnya secara pandangan ya metafisika, pandangan spiritual itu ada perbedaan nggak? Sehingga orang yang memang ditakdirkan untuk sama seseorang dengan tidak itu, ada perbedaan nggak kira-kira? Ada nggak? Misalnya, dia suami istri, tapi sebenarnya dia tidak ditakdirkan untuk bersama-sama. Tapi ada yang bukan, harusnya mereka bukan suami istri, tapi kok bisa bersama-sama gitu. Ada nggak seperti itu? Itu sebenarnya balik lagi ke proses karma ya, Bu. Karena kalau mengenai takdir dan di ajaran lain, saya no comment. Jadi yang sering saya sudah buktikan dan Ehipasiko sendiri, itu mengenai kejadian-kejadian itu memang semua ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin di kehidupan ini ada sebuah akibat tanpa sebab. Pasti ada sebabnya, dan itu memang perlu ditelusuri. Itu. Jadi memang namanya jodoh itu pasti ada sesuatu yang menjadi sebabnya, ya kan, maupun sebabnya karena di masa kehidupan lampau, maupun sebab yang bisa dibikin juga di masa sekarang kan ya. Saya melalui apa sih usahanya dia, itu kan bikin sebab juga kan. Usaha dia untuk mendekat, usaha dia untuk bisa narik perhatian, itu kan juga sebab yang dia dibikin, selain sebab dari masa lalu gitu ya. Sehingga jadi punya satu apa istilahnya, ketemu kemudian bisa jadi pasangan gitu. Nah kalau misalnya secara istilahnya, kalau saya dari pandangan Ibu Meta gitu ya, kembali ke pertanyaan tadi, apakah memang ada perbedaannya di antara orang yang berjodoh itu dan tidak berjodoh? Maksudnya secara auranya atau secara apanya memang ada perbedaan nggak? Misalnya memang dia adalah pasangannya dia gitu, dan kalau dia memang bukan pasangannya dia gitu, ada perbedaan nggak dalam penglihatan indigo gitu loh? Maksudnya, ini kayaknya misalnya ketemu ada orang suami istri, harusnya ini dia nggak suami istri nih gitu, bisa aja gitu. Ada perbedaan nggak? Secara aura, secara energinya gitu. Kalau saya sih lebih kelihatan ya, ke kejadiannya. Jadi kalau memang mereka ini suami istri, ternyata bayar hutang karma. Itu terlihat. Jadi dari sorot matanya yang kalau saya memang ngebacanya dari sorot mata sih. Jadi ketahuan ya orang bahagia atau tidak dengan pasangannya kayak gitu. Karena kalau memang dia sama pasangan ini benar-benar jodoh sejati, lebih banyak kebahagiaan dibanding pertengkaran, capek hatinya. Memang dalam hubungan tuh tidak luput ada pertengkaran, ada capek hati, ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan juga ke orang lain. Jadi itu terbaca dari sorot matanya. Jadi kalau orangnya memang dia harus jalanin
dengan musuh masa lampaunya, dengan yang pernah ada hubungan hutang piutang karma lampau, terlihat sekali. Oh, Hmm. jadi langsung kelihatan itu ya bahwa memang Ya, ini jadi suami istri, jadi pacaran, kena ada hutang piutang di masa lalu, ada juga memang kena cinta sejati dia, itu kelihatan ya langsung ya, hmm, ada iya, perbedaannya lah berarti ya. Ya makanya kan ada ya, kalau sekarang orang lebih banyak istilahnya itu toxic ya, toxic relationship katanya. Jadi uh, hubungannya diwarnai pertengkaran terus, tapi mereka nggak bisa pisah. hmm, Bertengkar tapi nggak bisa pisah gitu. Istilahnya mereka tuh nggak cocok, ribut terus gitu, tapi nggak bisa berpisah. Kayaknya hmm, seperti ya, saling ngikat, cuma saling menyakiti gitu. Nah itu yang disebut iya, dengan toxic relationship gitu. Nah ini yang hmm, lebih bisa dibilang hubungan karma gitu ya Bu ya, hutang piutang ya. iya, Hmm. hmm. Ada juga memang yang dulunya jodohnya baik, Hmm. di sekarang karena perbedaan dan tadi itu keluarga, lingkungan, cara berpikir. Jadi ketika bersatu kembali, timbul perdebatan-perdebatan Oh. yang si ini merasa pendapatnya benar, si A juga sama merasa pendapatnya benar. Tapi ketika saling menjauh, saling sayang, saling kangen, ketika mendekat bertengkar lagi gitu. Itu memang ada ikatan dari yang lampau, tapi dikondisikan dengan cara berpikir yang berbeda. Salah satu mengatasinya, ini harus bisa saling mengerti, saling mengalah satu sama lain, bisa saling menurunkan ego. Karena bagaimanapun di setiap kehidupan, kalau ada masalah, pasti itu saling sama-sama meninggikan ego masing-masing. Karena dalam sebuah hubungan, jangankan hubungan suami istri ya, hubungan orang tua dan anak, hubungan temenan, hubungan dalam pekerjaan, bisnis, semua harus bisa saling mengontrol ego. Kalau kita saling meninggikan ego, nggak akan pernah ada kedamaian dalam hidup kita. Nggak akan pernah ada namanya ketenangan. Yang ada selalu dijauhi banyak orang, tidak disukai keluarga, tidak disukai pasangan. Jadi banyak musuh di mana-mana. Jadi ketika satu persatu mulai menghilang, renungin, masuk ke dalam diri kita. Apa yang salah dengan diri kita? Bukan selalu menunjuk ke orang. Ah, gara-gara si ini saya begini, gara-gara si ini saya begini. No, renungin ke diri sendiri. Pasti ada yang salah dengan diri kita. Jangan selalu mencari kambing hitam. Gitu. Karena kalau kita yang posisinya dibalik dijadikan kambing hitam oleh orang lain, gimana perasaan kita? Pasti kita nggak suka, pasti kita nggak senang. Begitu juga dengan orang lain, ketika ada masalah yang terjadi, orang itu dijadikan kambing hitam, dia tidak akan terima. Jadi kalau kita nggak mau dicubit, kita jangan cubit orang. Jadi ada apa-apa, renungin dulu. Saya salah apa ya? Oh iya ya, saya begini begini begini. Udah, coba kontrol emosi. Kita kendaliin diri kita. Ketika kita terjun ke masyarakat, coba untuk tidak mudah terpancing dengan emosi-emosi yang mereka lontarkan terhadap kita. Kita coba tenang, hadapi pelan-pelan. Terus juga pancarin cinta kasih ke diri kita sendiri. Karena dengan gitu kita bisa ngontrol emosi kita, ngontrol egonya kita. Toh dengan seiring dengan waktu, orang-orang yang lebih bermain dengan ego, dengan emosi, ketika kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan baik-baik menyelesaikan masalahnya, mereka juga tenang dan baik-baik. Kalau kitanya pakai emosi, tentu orang lain pasti pakai emosi. Ya, seperti cermin jadinya ya.